Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tentunya sudah tahu bahwa hukum dari melukis wajah Nabi adalah haram. Tapi banyak di antara kita yang belum mengetahui alasannya. Dan berikut inilah alasan mengapa wajah Nabi tidak boleh dilukis. Saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah melukis wajahnya, dan juga karena foto kamera belum ada ditemukan. Jadi itulah sebenarnya duduk masalahnya. Dan dengan masalah itu sebenarnya kita harus bangga. Sebab keharaman menggambar wajah Nabi justru merupakan bentuk otentik betapa Islam sangat menjaga ashala sumber ajarannya. Larangan melukis wajah Nabi SAW terkait dengan keharusan menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah permulaan timbulnya paganisme atau penyembahan kepada berhala adalah dibuatnya lukisan orang-orang yang sholih, yaitu Wat, Suwa, Yakut, Yaud, dan juga Nars oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Memang pada awal kejadian, lukisan tersebut hanya sekedar digunakan untuk mengenang kesolian mereka belum disembah. Tetapi setelah generasi itu musnah, muncul generasi berikutnya yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya membuat gambar-gambar tersebut. Kemudian setan menggoda mereka agar menyembah gambar dan juga patung orang-orang yang sholih tersebut. Melukis Nabi Muhammad SAW dilarang karena bisa membuka pintu paganisme ataupun berhalanisme yang baru. Padahal Islam adalah agama yang paling anti dengan berhala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Nabi SAW sakit, sebagian istri beliau menyebut-nyebut sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang disebut dengan Maria. Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah mendatangi negeri Habasyah. Mereka menyebutkan tentang kebagusannya dan juga gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka beliau pun mengangkat kepalanya lalu bersabda, itulah orang-orang yang bila ada orang yang sholih di antara mereka yang mati, mereka membangun masjid di atas kuburan kemudian membuat gambar-gambarnya. Itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari. Demikianlah Rasulullah SAW mencelah kelakuan orang-orang yang ahli kitab yang mengkultuskan orang-orang sholih mereka dengan membuat gambar-gambar agar dikagumi lalu dipuja. Rasulullah SAW melarang menyerupai mereka. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dalam kaum mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam, karena aku hanya hambanya dan Rasul utusannya. Hadis riwayat Ahmad dan juga Bukhari. Itulah sebab utama kenapa umat Islam bersikeras melarang melukis Rasulullah SAW, yaitu dalam rangka menjaga kemurnian akidah tauhid. Masih banyak sebab yang lainnya dari larangan Rasulullah SAW. Di antaranya penggambaran diri Rasulullah SAW akan membuka peluang untuk pembuatan penistaan terhadap pribadi beliau. Sebagaimana seseorang yang benci pada orang lain, namun karena tidak mampu melampiaskan kebenciannya secara langsung, mereka lantas membuat serentetan penistaan terhadap gambar atau foto yang dia benci. Apakah akan dia ludahi, atau dia injak-injak, atau dia sobek, atau dia bakar, atau dibikin karikatur yang bernuansa pelecehan dan sebagainya. Dengan tidak dilukisnya gambar Rasulullah SAW, maka tidak mungkin seseorang yang kafir atau yang fasik mampu membuat gambar wajah Rasulullah. Karena hanya orang-orang yang benar imannya saja yang bisa melihat beliau. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya,
Sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan tidak mampu menyerupai bentukku. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari ada tambahan, dan mimpi seorang mukmin adalah 1/46 bagian dari kenabian. Bila demikian keadaannya, maka tidak mungkin seorang yang fasik apalagi kafir bisa tahu wajah Rasulullah SAW. Andai mereka bermimpi atau mengetahui sosok manusia yang mengaku sebagai nabi, maka dapat dipastikan bahwa sosok itu adalah setan. Karena meski tidak mungkin menyerupai bentuk Rasulullah, tetapi setan bisa saja mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau sosok yang mengaku sebagai Rasulullah dalam mimpi kita adalah benar-benar asli Rasulullah? Caranya adalah dengan dicocokkan dengan hadis-hadis syama'il yang sholih, yaitu hadis-hadis yang bertutur tentang ciri-ciri Rasulullah SAW. Adapun karikatur yang digambarkan oleh orang-orang kafir dan juga munafik adalah kebohongan. Karena bagaimana mungkin mereka bisa menggambar wajah Rasulullah SAW, sedangkan untuk melihatnya saja mereka tidak mungkin bisa. Maka yakinlah bahwa apa yang mereka lukis dan apa yang mereka bikin karikaturnya pasti bukan Rasulullah. Keharaman untuk menggambar wajah Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi lain oleh para ulama ditetapkan berdasarkan kemustahilan untuk memastikan bahwa gambar itu benar-benar yang sebenarnya. Mengingat tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu wajah dari para nabi, karena tidak ada satu pun yang saat itu para nabi hidup yang hingga sekarang ini masih hidup. Semua lukisan dan juga gambar para nabi itu 100% bukan wajah mereka. Dan menurut para ulama, kalaupun gambar-gambar itu dilukis, sama sekali bukan gambar nabi, melainkan hanya hayalan dan juga imajinasi pelukisnya. Seandainya yang digambar itu hanya orang biasa yang bukan nabi, mungkin masalahnya tidak serumit kalau yang digambar itu nabi. Menggambar atau melukis wajah seorang nabi adalah sebuah kerumitan tersendiri dari segi hukum. Mungkin Anda bertanya, mengapa harus jadi rumit? Bukankah tujuan menggambar nabi itu baik, yaitu agar lebih mendekatkan diri kepada sosok nabi itu? Ya, masalahnya menjadi rumit lantaran seorang nabi adalah pembawa risalah resmi dari Allah. Maka bukan hanya pembicaraannya saja yang jadi ukuran, tetapi semua tindak tanduk dan juga bahkan masalah wajah dan juga potongan tubuhnya adalah bagian utuh dari risalah itu. Penggambaran wajah dan tubuh seorang nabi sedikit banyak sangat berpengaruh kepada esensi syariat yang disampaikannya. Mengingat di kemudian hari setelah wafatnya para nabi itu, banyak orang yang berdusta tentang nabi, baik dusta tentang perkataan, perbuatan, sikap, termasuk berbohong tentang kondisi fisiknya. Dan perbuatan berbohong atas apa yang dibawa oleh seorang nabi merupakan dosa yang amat serius. Ancamannya tidak tanggung-tanggung, yaitu kedudukannya di dalam neraka. Siapa yang berbohong tentang aku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dengan berdasarkan hadis itu, maka para ulama sepakat untuk mengharamkan gambar Nabi Muhammad SAW, juga gambar para nabi yang lainnya. Mengingat tidak ada seorang pun manusia yang hidup di zaman itu yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan juga nabi lainnya. Dari manakah lukisan nabi itu didapat, kalau bukan dari hayalan dan juga imajinasinya? Hayal dan juga imajinasi pada hakikatnya adalah kebohongan, meski niatnya mungkin baik. Kita bisa simpulkan bahwa haram menggambar wajah seorang nabi bukan semata-mata karena ditakutkan bahwa gambar itu akan menghina nabi, melainkan masalah keaslian dan juga kejujuran gambar itu sendiri.
bahwa tidak ada kebenaran dalam gambar itu dan gambar itu bukan gambar Nabi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam melarang menggambarkan secara jelas wajah para nabi dan juga rasul. Mengapa Islam melarang menggambarkan wajah para nabi dan rasul? Karena dikhawatirkan akan memunculkan pemujaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Penggambaran figur Rasulullah dikhawatirkan tidak akan mampu menggambarkan pribadi Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Dan berikut adalah alasan mengapa kita tidak boleh menggambarkan wajah para nabi. Yang pertama adalah ketika para nabi dan rasul masih hidup, tidak ada satupun yang melukis wajah mereka. Lalu yang kedua, menjaga kemurnian agama Islam. Yang ketiga, mencegah adanya pelanggaran. Lalu untuk menghormati para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak mempengaruhi sifat syariah dengan menggambarkan hakikat syariah yang disampaikan. Lalu yang keenam, imajinasi merupakan bentuk dari kebodohan. Dan yang terakhir adalah gambarnya belum tentu sesuai dengan gambar dari para nabi dan rasul tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.